Apakah orang yang menghafal Al-Quran apabila ada yang lupa meskipun hanya satu ayat, apakah termasuk dosa besar? Kata guru saya itu dosa besar. Dosa besar sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Di antaranya adalah asyirku billah, uququl walidain, syahadatuz zur. Dosa besar itu musyrik kepada Allah sampai tidak akan diampuni. Kemudian menghina, menyakiti orang tua. Kemudian sumpah palsu. Sedangkan lupa terhadap ayat Al-Quran yang sudah dihafal tidak termasuk di dalam dosa besar. Apakah itu dosa? Tergantung lupanya memang karena dilalaikan, sengaja. Saya nggak mau lagi dah, mau mengulang-ulang nggak mau lagi dah. Nah itu bisa jadi dosa. Tapi kalau semata-mata lupa karena kelemahan manusia, kan sudah ada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami mohon jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa. Itu kalimat in nasina itu lupa tidak disebutkan lupa apa. Ya termasuk lupa hadis, lupa ayat, lupa ilmu yang lain-lainnya, itu umum sekali. Mohon kepada Allah ampunan. Doa tersebut itu mengingatkan bahwa memang tak seorang pun manusia yang tidak pernah lupa. Termasuk Rasul pernah juga lupa. Namun lupanya Rasul bukan karena lalai, bukan karena dosa, tapi karena Allah punya program untuk membuktikan bahwa beliau sebagai manusia itu dari satu segi. Dari segi yang lain, bagaimana kalau kita lupa? Ada contohnya dari Rasulullah, yaitu ketika beliau lupa tentang rakaat salat. Mestinya beliau laksanakan 4 rakaat, baru 2 rakaat salam. Sahabat pada bingung, lah cuma 2 rakaat. Tanyain dong, kamu aja. Saling menunjuk, akhirnya salah seorang sahabat langsung berkata, ya Rasulullah, aku siratis salatu am nasid. Tadi itu salat dikosor wahai Rasulullah, atau engkau lupa? Rasul menjawab, nanya kepada yang lain, benar nih dia nanya begitu tuh sesuai dengan realita. Oh iya ya Rasulullah, kata yang lain. Akhirnya Rasul langsung menghadap ke kiblat lagi, dan beliau lanjutkan salat 2 rakaat dilengkapi dengan sujud sahwi. Jadi lupanya Rasul adalah diprogram oleh Allah. Lupanya kita, ya menunjukkan bahwa kita adalah sebagai manusia harus senantiasa hati-hati. Jangan, ya kita kan biasa lupa, biarin aja lah lupa. Enggak begitu yang dimaksud. Nah kalau memang itu yang dimaksud tadi, enggak apa-apalah lupa Quran. Enggak usahlah capek-capek ngulang-ngulang. Itu yang akan jadi dosa. Sudah diberi nikmat hafalan, kok enggak dipelihara. Ya. Mudah-mudahan ya Allah mengampuni juga kepada kita yang sekian banyak ayat yang sudah dihafal kemudian hilang lagi. Ya Allah, tentunya inilah menunjukkan bahwa kita senantiasa harus istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat, ampunan dan ridhanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, gimana cara menyikapi kata Ustadz ini sahih, kata Ustadz lain palsu? Saya bingung, saya harus bagaimana atuh? Ya, Al-Quran saja yang tidak pernah ada yang berani berkata palsu. Al-Quran ya. Jadi sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran, itu pasti asli. Di seluruh dunia sama, walaupun upaya-upaya pihak-pihak tertentu ingin menanamkan keraguan tentang keaslian Al-Quran. Pernah disampaikan di sini pada waktu yang lalu, bersumber kepada kitab yang ditulis oleh seorang ahli fikir, ahli bahasa, tentunya bisa dikatakan juga ahli agama dalam tanda kutip, bernama Al-Kulaini, dalam kitab Al-Kafi. Jadi 2 halaman 634.
Ini Al-Kulaini ini hidup pada abad keempat Hijriah ya. Dia meninggal pada tahun 329. Dia menyatakan Al-Quran itu jumlahnya 17.000 ayat. Padahal yang kita lihat saat ini dan juga dihafal di seluruh dunia, gak nyampe 7.000. Itu upaya-upaya untuk meragukan tentang Al-Quran. Tapi enggak akan punya makna, enggak punya arti. Allah yang memelihara. Oleh karena itu maka keyakinan kepada Al-Quran tetap akan dipelihara oleh Allah sampai kiamat terjadi. Walaupun upaya untuk merusak terus-terusan. Sedangkan yang lain-lain, kata Ustadz ini benar, kata Ustadz ini salah. Ya udahlah, kita hargai masing-masing. Selama memang kita tidak menjadikannya sebagai suatu keimanan kepada Ustadz, ya enggak apa-apa ada dua pandangan yang berbeda. Sebab yang kita imani adalah apa yang dipelajari oleh Ustadz. Kalau Al-Quran itu kita imani. Yang dipelajari oleh dua Ustadz itu adalah hadis, itu kita imani. Pandangan Ustadznya, pemikiran, bisa salah bisa benar siapapun. Wallahu a'lam.